Selamat pagi, saya Purnameka Putra. Di video kali ini saya ingin menjawab pertanyaan dari materi 3.0 yaitu Ethic and Sustainability Perspective. Yang pertama ada soal dengan merefleksikan konsep pemasaran yang etis dan tanggung jawab digital, bagaimana warung abnormal dapat memanfaatkan strategi pemasaran media sosial secara bertanggung jawab dan menarik minat generasi milenial tanpa mempromosikan konsumerisme yang tidak sehat atau ekspektasi gaya hidup yang tidak realistis. Tentu saja, dengan merefleksikan konsep pemasaran yang etis dan tanggung jawab, warung abnormal dapat memanfaatkan strategi pemasaran media sosial secara bertanggung jawab dengan cara yang pertama fokus pada nilai, bukan hanya produk, yaitu konten edukatif membagikan konten tentang proses pembuatan makanan, bahan-bahan lokal yang digunakan, atau gizi yang terkandung di dalam makanan tersebut. Yang kedua ada kisah inspiratif, menampilkan cerita di balik layar tentang tim atau komunitas atau petani lokal yang mendukung bisnis mereka. Yang ketiga ada hindari eksploitas gaya hidup, tidak menggambarkan konsumsi berlebih atau gaya hidup mewah yang tidak realistis. Yang kedua ada promosikan pola makan sehat dan bijak. Penekanan pada kesadaran konsumen mengajak pelanggan untuk menikmati makanan dengan porsi wajar dan seimbang. Yang kedua ada hindari pesan harus coba semua. Tidak mendorong konsumen untuk membeli secara berlebih hanya karena tren. Yang ketiga ada interaksi yang autentik dan inklusif. Keterlibatan komunikasi melibatkan pelanggan dalam kontes atau kampanye yang positif seperti kreasi menu, menu makanan yang sehat, atau cerita momen terbaik di abnormal lah. Selanjutnya ada menghindari konten yang menjebak, tidak menggunakan taktik fear of missing out atau FOMO secara berlebihan. Dan yang keempat ada transparansi dan kejujuran. Keterbukaan, bahan dan harga menjelaskan secara jelas komposisi menu dan harga. Tanggapan terhadap umpan balik atau merespon keluhan dan saran dengan cepat dan profesional. Yang kelima ada menjaga reputasi lingkungan dan sosial. Kampanye ramah lingkungan, misalnya mengurangi plastik sekali pakai atau mendukung produk lokal. Yang kedua, ada kolaborasi dengan komunitas, berpartner dengan komunikasi sosial dan lingkungan untuk menunjukkan komitmen sustainability. Selanjutnya, ada nomor 2, yaitu jika Anda adalah bagian dari tim pemasaran digital warung abnormal, pedoman etika apa yang Anda akan terapkan dalam membuat konten dan berinteraksi kepada konsumen online, serta jelaskan ide Anda secara jelas dengan argumen pribadi Anda. Oke, saya izin menjawab. Jika saya sebagian dari tim pemasaran digital warung abnormal, pedoman etika yang saya terapkan yaitu yang pertama ada prinsip kejujuran atau honesty. Karena contohnya tidak mengklaim hal yang berlebihan secara terang-terangan lah tentang produk hal yang kita jual. Terus menampilkan foto makanan asli, bukan editan. Jadi itu makanan asli dan foto berbeda. Seperti yang kita tahu banyak yang seperti itulah restoran-restoran. Yang kedua ada prinsip kepedulian sosial atau social responsibility. Tidak mempromosikan konsumsi berlebih. Menyisipkan pesan tentang makanan bijak dan berbagi. Yang ketiga ada prinsip keterlibatan positif. Positive engagement. Yaitu menghindari debat tidak sehat di kolom komentar. Menggunakan bahasa yang sopan dan inklusif. Yang keempat ada prinsip perlindungan konsumen atau consumer protection. Menjaga data pelanggan, tidak memanipulasi dengan iklan berselubung. Yang kelima ada prinsip kelestarian lingkungan atau environmental sustainability, yaitu mengkampanyekan hashtag bring your own tumbler atau pengurangan sampah. Yang terakhir ada contoh ide konten yang bertanggung jawab. Contohnya video dari petani hingga ke piring penyajian yang mencerminkan asal-usul bahan. Yang kedua ada konten interaktif. Bagaimana cara menikmati Indomie dengan topping sehat. Selanjutnya ada kolaborasi dengan nutrisional untuk konten makanan enak tetapi tetap sehat.
Nah, dengan demikian, kesimpulannya yaitu dengan pendekatan ini, warung abnormal tidak hanya menarik minat milenial melalui kreativitasnya, tapi juga membangun trust dan loyalitas jangka panjang dengan mempraktikkan pemasaran yang etis dan bertanggung jawab. Sekian, terima kasih.